Pada suatu waktu nan jauh di masa silam, ketika matahari mulai menerangi permukaan bumi persada tercinta, sebuah peristiwa suci telah berlangsung di kerajaan langit. Di langit tertinggi, yaitu pada lapisan langit ketujuh menurut kepercayaan Bugis kuno. Di sanalah bertahta Sang Tuhan penentu nasib. Dalam hal ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dewa yang dipertuhankan. Sang Tuhan penentu nasib ini bersama dengan istri dan anak-anaknya. Mereka hidup bahagia dan tentram sebagai penguasa tunggal di kerajaan langit. Pada suatu saat, ketika sang surya mulai menampakkan sinarnya, terbangunlah Patotoe dari tidurnya di istana Sau Kuta, kerajaan Boting Langit. Ia lalu menghela napas, meregangkan otot, sambil merasakan kesegaran udara langit pagi itu. Tidak lama kemudian, sang dewata menoleh ke pekarangan istana seraya menyaksikan latihan perang antara Latau Pence dengan Latau Buleng. Saat memandang ke sekeliling pekarangan istana kediamannya, dilihatnya pula gelanggang sabung ayam kosong dan para penjaga ayam tidak ada di tempat. Seketika Patotoe marah seraya bertanya, apa gerangan yang menyebabkan penjaga ayam sabungnya meninggalkan tugasnya? Saat Patotoe sedang marah, para penjaga ayam itu pun sudah pulang dari perjalanannya. Ia kemudian ditanya, dari mana kalian sehingga ayam kesayanganku kau tinggalkan begitu saja? Seraya menyembah, Rumah Makompong dan Sangia Hempajung bersaudara berkata, kami berkunjung ke kolom langit di tepi Pertiwi. Juga mereka menurunkan topan dan mengadu petir. Juga dilaporkan, pada saat turun ke kerajaan bumi, tampak tidak ada nian menyembah kepada Batara. Bumi kosong, tidak berpenghuni, sehingga tampak lengang. Mereka lalu menyarankan kepada Tuhan penentu nasib, kiranya memikirkan bagaimana sebaiknya mengisi bumi. Rumah Makompong juga menyampaikan kepada Patotoe, alangkah baik sekiranya dewata menurunkan seseorang keturunan untuk menjelma di muka bumi. Lalu menjawablah Sri Paduka Batara, biarlah aku naik ke istana Sau Kuta Parapae menyampaikan kepada Bunda La Rumpang Mega, sebab atas izin Ratu Palinga lah baru bisa ditempatkan keturunan di kolong langit. Seraya mempertimbangkan laporan para pati pengawal, maka berangkatlah Patotoe naik ke istana berselimutkan sarung kemilau. Kelihatan bagaikan bulan di langit sambil diiringi oleh raja dari Wawo Langit serta diramaikan oleh bangsawan dari Copo Meru. Patotoe menaiki tangga, melangkahi ambang pintu kemudian masuk melalui sekat tengah menyusuri 250 petak istana Sau Kuta. Dalam sekejap, sampailah ia di hadapan wanita belayannya, permaisuri yang setia mendampingi baik dalam suka maupun duka. Berkatalah Patotoe kepada sang permaisuri, sebaiknya, wahai adik Ratu Palinga, kita turunkan anak kita untuk berkuasa di bumi, agar tidak tetap kosong. Kita bukanlah dewata, wahai Adinda, apabila tak seorang pun di kolong langit menyeru Tuan kepada Batara. Setelah mendengar perkataan suaminya, maka berkatalah Ratu Palinga, jika engkau bermaksud menurunkan tunas ke bumi, siapa gerangan yang berani membantah kehendakmu? Seluruh keluarga senantiasa menerima keputusanmu, sebab engkaulah wahai Kakanda yang dipertuan, sedang lainnya hanyalah hamba. Atas kesepakatan Patotoe dengan istrinya, maka dikirimlah utusan ke Todang Toja untuk mengundang adiknya serta sanak saudara untuk berkumpul di kerajaan langit. Belum selesai ucapan Patotoe, dicabutlah segera palang pintu Batara Langit, lalu diturunkan pelangi 7 warna disertai guntur sahut menyahut. Berbagai keperluan dipersiapkan oleh utusan kepercayaan sang dewata.